Perkenalkan, nama saya Ivonya Rahfatubun. Saya sekarang berkuliah di STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon. Saya sekarang semester 5. Nah, dalam video kali ini, video saya yang pertama, saya ingin membahas tentang materi konsep dasar administrasi manajemen pendidikan. Konsep dasar administrasi manajemen pendidikan, di dalamnya itu terdapat 4 sub, yakni yang pertama penggunaan istilah administrasi manajemen pendidikan. Yang kedua, pengertian administrasi manajemen pendidikan. Yang ketiga, prinsip administrasi manajemen pendidikan. Yang keempat, sub administrasi tujuan administrasi manajemen pendidikan. Ralat yang tadi bukan sub ya, administrasi manajemen pendidikan. Oke, kita masuk kepada penggunaan istilah administrasi manajemen pendidikan. Kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin, yakni administrare. Habis itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yakni administration, yang berarti memberikan pelayanan. Berdasarkan pengertian etimologis, maka di atas dapat disimpulkan administrasi adalah suatu bentuk memberikan pelayanan dalam bentuk surat menyurat, tulis menulis, komputerisasi, habis itu agenda, kearsipan, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Pengertian administrasi menurut beberapa ahli, yang pertama ada P-Siagian. P-Siagian ini memberikan arti keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kita akan ambil beberapa pengertian dan kita akan ambil beberapa pengertian administrasi manajemen pendidikan menurut para ahli, beberapa saja. Yang kedua, Miriam S. Arif, suatu kegiatan atau aktivitas untuk memberikan pelayanan, bantuan, penyelenggaraan suatu kegiatan mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi untuk tercapainya tujuan. Oke, kita ambil 2 saja. Kita masuk ke dalam pengertian manajemen. Pengertian menurut asal katanya, manajemen berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata benda, mano atau tangan, kata kerja manus atau bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, dan imbuhan agere atau agere yang artinya melakukan sesuatu. Kita masuk kepada pengertian beberapa ahli terkait dengan manajemen. Menurut Million Bowen, manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan uang, orang, perlengkapan, bahan, metode secara efektif untuk mencapai tujuan. Kita masuk kepada pembahasan yang berikut, yakni penggunaan istilah manajemen dan administrasi. Penggunaan istilah manajemen dan administrasi berdasarkan pengertian di atas, setidaknya ada 3 pendapat mengenai istilah manajemen dan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pendapat yang pertama, dalam melancarkan tugas manajemen, maka diperlukan administrasi. Administrasi berfungsi sebagai alat pelaksanaan dalam kebijakan manajemen. Manajemen berperan sebagai penentu kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh penyelenggaraan manajemen, yaitu administrasi. Atau dengan kata lain, manajemen lebih luas pengertiannya daripada administrasi, sebab administrasi hanyalah sebuah fungsi pelaksanaan masalah-masalah kebijakan manajemen. Pendapat yang kedua yakni administrasi lebih luas dari manajemen, sebab manajemen adalah alat pelaksana administrasi. Atau dengan kata lain, manajemen adalah bagian operasional dari administrasi untuk melaksanakan kerja agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kita masuk kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yakni manajemen dan administrasi adalah sama atau sinonim. Kedua istilah tersebut bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi organisasi. Kedua istilah tersebut merupakan kegiatan dalam praktik organisasi, bahkan sama-sama menandaskan tentang penyelenggaraan kerja-kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi konsistensi penggunaan istilah, maka dalam bahan ajar ini kita menggunakan istilah manajemen administrasi karena kedua istilah tersebut mempunyai fungsi dan ruang lingkup yang sama.
Kita masuk pada sub yang berikut, yakni pengertian administrasi atau manajemen pendidikan. Pengertian administrasi atau manajemen pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu sistem terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sistem pendidikan memiliki garapan dasar yang dikembangkan, diantaranya terdiri dari: yang pertama, bidang garapan kurikulum; yang kedua, bidang garapan peserta didik; yang ketiga, bidang garapan pendidik dan tenaga kependidikan; yang keempat, bidang garapan dana atau keuangan; yang kelima, bidang garapan sarana prasarana; yang keenam, bidang garapan kemitraan dengan masyarakat; yang ketujuh, bidang garapan bimbingan dan pelayanan khusus. Mengadaptasi pengertian administrasi atau manajemen sebagaimana yang telah dibahas pada uraian sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa administrasi atau manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan. Administrasi manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Kita masuk kepada sub yang berikut, yakni tujuan administrasi atau manajemen pendidikan. Adapun tujuan administrasi atau manajemen pendidikan yaitu: yang pertama, produktivitas. Nah, produktivitas ini adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. Kajian terhadap produktivitas pendidikan secara lebih komprehensif adalah output yang banyak dan bermutu dari tiap-tiap fungsi dan peranan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang, yakni atau produk, dan atau jasa atau servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau tenaga kerjanya atau kinerjanya. Jasa atau pelayanan atau produk tersebut harus menyamai atau melebihi kebutuhan atau harapan penyelenggaranya. Dengan demikian, mutu adalah jasa atau produk yang menyamai bahkan melebihi harapan pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan. Yang berikut, efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Keefektifan ini adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Atau dengan kata lain, kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Efektivitas institusi pendidikan terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personil lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakatnya, pengelolaan bidang khusus lainnya. Hasil nyatanya menunjuk kepada hasil yang diharapkan, bahkan menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas dapat juga ditelaah dari: yang pertama, masukan yang merata; yang kedua, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi; yang ketiga, ilmu dan keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun; yang keempat, pendapatan tamatan yang memadai. Yang tujuan yang berikut yakni efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan cara, yaitu membuat sesuatu dengan betul atau dalam kurung doing things right. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan pendidikan
dapat dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana pendidikan. Kita masuk pada sub yang berikut. Ini sub yang terakhir, dan habis ini saya akan X video ini. Kita masuk pada sub yang berikut, yakni prinsip administrasi manajemen pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi manajemen pendidikan yaitu yang pertama, prinsip efisiensi. Maksudnya adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Yang kedua, prinsip pengelolaan, artinya melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, artinya mengutamakan tugas-tugas pengelolaan daripada tugas-tugas operatif. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Maksudnya menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Yang kelima, prinsip kerjasama. Maksudnya mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlihat baik secara horizontal maupun vertikal. Yang keenam, prinsip fleksibilitas. Maksudnya lentur terhadap situasi dan kondisi yang sifatnya internal maupun eksternal. Yang ketujuh, prinsip kontinu. Kontinu ini artinya segala aktivitas pengelolaan pendidikan demi menjamin kelangsungan hidup organisasi pendidikan. Yang kedelapan, prinsip orientasi pada tujuan. Artinya segala aktivitas terarah pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kesembilan, memperhatikan nilai-nilai universal. Artinya segala aktivitas pengelolaan pendidikan menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, kesamaan hak dan kewajiban. Oke, sekian dulu video saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.